Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alim hakim. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah, para bapak, para ibu, para jamaah salat isya wa tarawih yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadiran ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala di malam yang keberapa ini? Keempat, bukan ketiga ya? Keempat ya. Malam yang keempat, kayaknya yang malam yang pertama ada yang ikut ya, ada yang enggak ya. Karena harus menunggu pengumuman dari Kementerian Agama. Alhamdulillah malam yang keempat ini Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Semua sehat Pak Bu? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga selalu sehat. Selalu Allah berikan istiqomah dalam menjalani semua aktivitas hidup kita, terlebih saat kita di bulan mulia, bulan suci Ramadan. Di kesempatan yang mulia ini izinkan kami untuk menyampaikan beberapa hal yang itu tentu yang paling penting adalah untuk kami sendiri. Setidaknya dalam kita menjalani serangkaian amaliyah ibadah di bulan Ramadan ada 5 amalan istimewa. Ada berapa? Yang belakang ada berapa? 5. Ada 5 amalan istimewa yang harus benar-benar kita jaga sebaik mungkin. Apa amalan istimewa itu? Yang pertama adalah Asyam, puasa di bulan Ramadan. Karena syahrul Ramadan, syahrul siyam. Bulan Ramadan adalah bulan di mana kita diwajibkan menjalankan ibadah puasa. Karena puasa itu kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan kecuali orang-orang yang mendapatkan udzur syar'i untuk boleh tidak puasa dalam ketentuan yang berlaku. Faman kana minkum syahra falyasum. Faman kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyam ukhra. Barang siapa yang dalam perjalanan, barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, maka dia boleh untuk menunda puasanya, tetapi di hari yang lain selain bulan Ramadan, dan hitungannya sama persis seperti yang kita tinggalkan. Dan itu juga menjadi kewajiban yang tidak bisa kita tinggalkan. Puasa di bulan Ramadan adalah kewajiban kita selaku individu, salah satu rukun Islam yang keberapa? Keempat apa kelima? Keempat apa kelima Pak Bu? Keempat ya. Ya, karena ada hadis yang menyebutkan puasa itu ditaruh di urutan yang kelima. Ada hadis yang ditaruh di urutan yang keempat, ada hadis yang ditaruh di urutan yang kelima. Ya. Karena puasa itu kewajiban, di samping juga Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat, siapa yang tahu surat apa? Al-Baqarah. Surat yang keberapa? Kedua. Ayat berapa? 183. Ditakoni dhewe jawab-jawab dhewe ya. Ayat 183. Ya, insya Allah sudah pada hafal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat satu-satunya perintah memerintahkan kita menjalankan puasa ya ayat ini. Karena itulah hendaknya kita jaga nilai puasa sebaik mungkin. Karena bisa jadi puasa kita ini ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi juga sangat banyak yang puasanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, kam min shaimin
laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas. Banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan nilai pahala puasa kecuali lapar dan dahaga. Kenapa kok seperti itu? Karena ketika kita puasa masih saja melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Karena hakikat puasa itu adalah al-imsak, menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan dosa. Jangankan yang dosa yang dilarang Allah, yang diharamkan Allah, yang dihalalkan saja tidak boleh, apalagi yang diharamkan. Harusnya makan nasi, makan pecel, makan sate, itu kan halal. Karena di bulan Ramadan, maka kita menjaga, menahan diri, walaupun halal, jangan nanti dulu, menunggu nanti saat berbuka. Termasuk kumpul dengan pasangan suami istri saat siang hari juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kepada siapapun yang bukan mahramnya. Karena itulah puasa benar-benar harus kita jaga. Karena kata Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali menyatakan puasanya umat Islam itu kan dikategorikan ada 3. Ada puasanya orang yang umum, orang yang awam. Siapa itu? Yaitu puasa tetapi masih melakukan perbuatan dosa. Yo poso tapi yo goro, yo poso tapi yo rasan. Ya. Kalau rasan-rasan itu enak, nggih. Bahkan temennya banyak. Nah, itu dosa dan itu bisa jadi menghilangkan nilai pahala puasa. Walaupun puasanya sah secara syariat, tetapi hakikatnya sebenarnya dia tidak berpuasa dari sisi hakikat karena pahalanya bisa jadi hilang. Na'udzubillah. Karena itu saat puasa monggo jangan sampai kita melakukan perbuatan dosa. Kita mulai pagi sudah menahan tidak makan, tidak minum, siang juga seperti itu. Sampai sore, tiba sore rasan-rasan. Masya Allah. Mulai pagi sampai sore seakan puasanya tidak ada gunanya. Ya, tiwas lapar, tiwas haus, kita tidak punya nilai pahala puasa gara-gara kita ngomong, gunjeng, ucap orang lain yang melakukan perbuatan dosa. Apalagi itu tidak terbukti itu menjadi fitnah. Na'udzubillah. Jadi puasanya orang awam ini kebanyakan manusia seperti itu. Puasa tetapi masih melakukan perbuatan dosa. Karena itulah hakikat puasa adalah menahan diri. Jangan sampai kita melakukan perbuatan dosa. Nanti aja dulu. Nah, nanti juga ditahan. Selama Ramadan jangan sampai melakukan perbuatan dosa. Ditahan betul. Walaupun lesan kadang tidak bisa menahan. Tahan. Walaupun mata tidak bisa menahan. Tahan dulu. Karena itu yang harus puasa itu tidak hanya mulutnya yang tidak makan, tidak minum. Tapi lesannya ditahan juga puasa. Jangan sampai melakukan ucapan yang kotor. Matanya juga harus puasa. Telinganya juga harus puasa. Tangannya puasa. Kakinya puasa. Seluruh anggota badan kita ajak berpuasa. Agar ketika kita menjalani puasa dengan benar, insya Allah kita menjadi hamba Allah yang diangkat derajatnya Allah. Level kita menjadi orang-orang yang muttaqin. Karena itu kita tingkatkan dari puasanya orang awam menjadi puasanya orang yang khusus. Orang-orang yang bisa dan mampu untuk tidak melakukan perbuatan dosa sekecil apa. Apalagi puasanya orang istimewa itu yang luar biasa. Hatinya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah yang pertama yang istimewa adalah puasa di bulan Ramadan. Ini yang wajib. Yang kedua adalah apa? Al-qiyam. Salat tarawih. Qiyamur Ramadan. Saat malam hari kita menjalani qiyamur Ramadan, salat tarawih. Kita upayakan salat tarawihnya tidak ada yang bolong. Karena pahalanya luar biasa. Hampir sama pahalanya dengan ibadah puasa. Menggugurkan dosa kita. Ya, hadis Rasulullah SAW terkenal, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa di bulan Ramadan, siapa yang salat tarawih di bulan Ramadan atas dasar iman pada Allah Subhanahu wa taala dan hanya mengharap pahala dari Allah, ikhlas karena Allah, lillahi ta'ala,
maka semua dosanya yang lewat-lewat diampuni Allah Subhanahu wa taala. Semua dosa kita diampuni Allah asalkan puasa kita, salat tarawih kita karena Allah Subhanahu wa taala. Maka itu monggo semangat untuk salat tarawih walaupun sesibuk apapun, jangan sampai kita meninggalkan salat tarawih walaupun itu sunnah. Karena tidak ada ibadah salat tarawih selain bulan Ramadan. Mumpung ini kita berjumpa di bulan mulia, bulan Ramadan, kita berupaya untuk menyelesaikan salat tarawih dengan lengkap sebulan penuh. Itu yang kedua. Yang ketiga, jangan lupa saat Ramadan itu amalan yang istimewa yang ketiga adalah tilawah Al-Quran, membaca kitab suci Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan di dalamnya turun kitab suci Al-Quran. Karena itu kita hendaknya berlomba-lomba untuk membaca Al-Quran sebanyak mungkin. Kita upayakan bisa khatam minimal sekali bagi yang ngajinya sudah lancar. Ya, insya Allah kalau 1 juz sehari sudah biasa. Mudah-mudahan. Bagi yang sudah kuat lebih dari itu silakan lebih dari 1 juz berarti bisa 2 juz atau nanti 1 bulan bisa khatam 2 kali. Bagi yang belum siap seperti itu semampunya. Jangan sampai Ramadan kita tidak membaca Al-Quran. Rugi sekali kita bertemu Ramadan tetapi tidak membuka dan membaca kitab suci Al-Quran. Karena mulianya Ramadan itu karena di dalam bulan Ramadan diturunkan kitab suci Al-Quran. Pahalanya luar biasa. Jangankan di bulan Ramadan, di luar Ramadan saja membaca Al-Quran itu 1 huruf dilipat gandakan 10 kali. Apalagi di bulan Ramadan, ibadah sunnah, pahalanya seperti ibadah wajib. Ibadah wajib dilipat gandakan 10 kali, 70 kali, bahkan 700 kali. Masya Allah, luar biasa. Jadi amalan yang istimewa yang ketiga adalah kita hendaknya membaca Al-Quran. Yang keempat, amalan yang istimewa di bulan Ramadan adalah sedekah. Sedekah mengeluarkan sebagian rezeki yang Allah titipkan kepada kita untuk kita sedekahkan di bulan Ramadan. Karena sedekah yang terbaik adalah sedekah yang dikeluarkan di bulan Ramadan. Rasulullah itu orang yang luar biasa dermawannya. Dan dermawannya terasa lebih luar biasa saat Ramadan. Karena itu di bulan Ramadan hendaknya kita punya jiwa pemurah. Apalagi kemudian kita sudah punya azam niat untuk memberikan takjil berbuka kepada orang-orang yang sedang berbuka puasa di masjid, di mushola, dimanapun. Karena pahalanya sama seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa. Itu luar biasanya. Ibadah sosial ini penting. Kalau secara rohiyah kita sudah menjalani ibadah-ibadah yang kita menguatkan iman dan takwa kita, baik puasa kita, sholat tarawih kita, sholat sunnah kita, jangan lupa kita juga punya kewajiban untuk senantiasa berbagi kepada sesama. Jadi ibadah amalan istimewa yang keempat adalah kita bersedekah mumpung di bulan Ramadan. Dan amalan yang kelima yang istimewa adalah kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak doa. Memperbanyak doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Itu rangkaian ibadah yang kaitannya dengan puasa adalah ada perintah puasa di ayat ke-80 183, ada kita diperintahkan untuk interaksi dengan Al-Quran ayat 185, dan kita juga diperintahkan memperbanyak doa di ayat berikutnya. Karena itu saat Ramadan adalah saatnya kita bermunajat kepada Allah, bermohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya orang yang berpuasa itu mustajabah. Doa di bulan Ramadan itu mustajabah.
Terlebih doa-doa di bulan Ramadan itu ada waktu yang istimewa. Kapan? Serangkaian sewaktu kita berpuasa selama sebulan, itu waktu-waktu yang mustajabah. Secara umum, sebulan full itu waktu yang mustajabah untuk berdoa. Kapanpun, apakah paginya, siangnya, sorenya, malamnya, semuanya waktu-waktu yang istimewa untuk kita berdoa. Tetapi secara spesifik ada waktu-waktu tertentu. Selain sepanjang Ramadan, itu ada doa yang harus terus kita baca. Kapan? Yang kedua, saat kita berbuka. Jangan lupa, saat berbuka, setelah kita membatalkan puasa kita, setelah itu kita mengangkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah baca bismillah, kemudian kita minum air. Kan sunnahnya itu pertama diperintahkan oleh Rasulullah untuk apa takjilnya Pak Bu biasanya? Takjil yang wajib biasanya apa yang tidak mungkin kita tinggalkan biasanya? Apa Bu? Iya, atau kurma. Biasanya gorengan. Biasanya gorengan, ya Allah. Padahal nggak ada sunnahnya sama sekali gorengan itu. Sunnahnya itu adalah pertama disunahkan untuk membatalkan puasa dengan kita mengambil kurma basah, namanya rutop. Nah, sunnahnya rutop dulu kalau ada kurma basah. Ya, ganjil. Kalau tidak ada tamer, kurma kering. Nah, punya nggak kurma kering? Harusnya di masjid disediakan kurma kering. Tapi kemudian kalau tidak ada kurma kering, setidaknya air putih. Ya, tidak ada es itu nggak ada, apalagi gorengan. Nggak ada, apalagi kalau ya sekarang ini macam-macam kan. Tapi jangan lupa sunnahnya dulu didahulukan. Ya, kurma kalau ada. Kalau tidak ada sama sekali ya air putih itu sunnah. Selain itu ya dapat nilai pahala, tetapi berbeda nilai kebaikan dan pahalanya kalau mengikuti perintah dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat kita berbuka, jangan lupa juga kita sertakan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh doa yang Rasulullah biasakan, zabat dhama'u wabtatil uruku wasabatul ajur insyaallah. Atau boleh biasa kita pakai doa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Nah, silakan. Dua-duanya ada dasarnya. Nah, setelah itu silakan berdoa sesuai dengan doa kita semua. Sempatkan waktu doa saat berbuka. Apa hajat kita saat berbuka? Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan lagi? Doa saat kita setelah makan sahur. Habis makan sahur, jangan lupa selipkan waktu berdoa sebelum subuh. 10 menit sebelum subuh kita berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu waktu yang mustajab. Waktu yang mustajab. Kalau di hari Jumat itu ba'da asar sampai menjelang maghrib itu waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Selipkan waktu berdoa saat-saat itu. Karena itulah mumpung Ramadan, kapan lagi kita nangis kepada Allah, minta kepada Allah, bermohon kepada Allah agar semua hajat-hajat kita dimudahkan, dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita usia panjang, rezekinya barokah, anak-anak salih salihah, semua urusan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala dan hajat-hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit pencerahan dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kami dan para jamaah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.